Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Najih Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwasanya suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada kami. Sebuah nasihat yang menjadikan hati bergetar dan membuat mata menangis. Kami pun berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan. Maka berikanlah wasiat dan nasihat kepada kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak. Untuk itu, kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidun yang terbimbing di atas jalan yang lurus. Pegang teguhlah ia, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, serta tinggalkanlah setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Karena setiap bid'ah atau perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa fawaid atau pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang metodologi pengambilan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam atau syariat Islam haruslah diambil dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu petunjuk yang turun kepada beliau berupa Al-Quran ataupun wahyu yang semisalnya, yaitu sunnah. Kemudian petunjuk tentang syariat Islam ini harus diambil juga dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merekalah yang paling faham tentang Al-Quran, yang paling mengetahui tentang maksud petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji pemahaman Al-Khulafa Ar-Rashidun. Karena beliau menggandengkan petunjuk Al-Khulafa Ar-Rashidun dengan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat rekomendasi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kebenaran pemahaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Merekalah yang paling faham tentang syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga harus mengikuti pemahaman mereka dalam memahami dan mengamalkan agama Islam yang mulia ini. Dengan kata lain, mereka telah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya. Jaminan akan kebenaran pemahaman mereka yang jauh dari penyimpangan dan ketersesatan. Memiliki sifat rasyid itu adalah tujuan semua orang yang menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Hendaklah mereka menyambut seruanku, perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang rasyidin, yaitu orang-orang yang terbimbing di atas jalan yang lurus. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini mengandung isyarat tentang metodologi atau cara kita berinteraksi dengan sumber pengambilan ajaran syariat ini. Ajaran Islam ini dan syariat ini harus diambil ilmunya dengan penuh penghormatan dan penuh pengagungan, dan harus dipegang sekuat tenaga. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya dengan beberapa ungkapan. Beliau mengatakan, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Al-Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan penekanan dengan ungkapan beliau, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Ini semua menggambarkan betapa kita harus memegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan sampai kita berpaling kepada ajaran-ajaran lain yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun dan para sahabat yang lainnya. Wajah yang waktu itu dalam keadaan tertunduk, beramal dan berletih. Amilatun nasibah. Dia beramal. Bagaimana dia tidak beramal? Hari-harinya dia beribadah kepada Allah. Nasibah. Bagaimana ia tidak berpeluh? Hari ini dia harus memaksa dirinya untuk duduk. Akan tetapi apa gunanya duduk? Apa gunanya ibadah? Jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, Allah katakan, tasla naran hamiyah. Kami bakar ia dengan api yang panas. Itulah orang yang merugi. Pelaku-pelaku maksiat, preman-preman di pasar, jika seandainya mereka rugi di akhirat, mungkin mereka mendapat keuntungan sebagian di dunia. Orang pezina, ketika ia berzina, dia menikmati, sekalipun dia diazab di akhirat. Akan tetapi orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah hai Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi? Lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada koruptor. Yaitu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Dan itulah yang ditafsirkan oleh seluruh ulama, mereka adalah orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat tidak mengacu kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengacu tentang waktunya, tidak mengacu tentang tempatnya, tidak mengacu tentang jumlahnya, tidak mengacu tentang caranya dan semacamnya. Itu adalah perbuatan bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran, telah menurunkan hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup wahyu, kedua-dua wahyu tersebut dengan ucapan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan. Kemudian ia tambah, ia kurangi, ia robah. Alangkah jahatnya ia. Bagaimana? Kenapa ulama kemarin kita mempelajari kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Kenapa bid'ah itu lebih besar daripada maksiat? Karena orang yang berbuat bid'ah, ia menambahkan aturan Allah atau ia kurangi. Biasanya bid'ah itu dia tambahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan cara beribadah begini, ia tambah cara ibadah tersebut. Ia tambahkan. Berarti secara tidak langsung ia sejajarkan dirinya dengan Allah di dalam hukum. Karena Allah memberi hukum, ia tambahkan hukum tersebut. Sedangkan pelaku maksiat, kenapa ia di bawah dosa bid'ah? Karena pelaku maksiat itu adalah orang yang jatuh terhadap perintah dan larangan tersebut. Sesungguhnya orang yang merubah peraturan yang telah dibuat oleh sang raja jauh kurang ajarnya daripada seorang rakyat yang jatuh terhadap kesalahan tersebut. Itu logika di dalam masalah dunia. Bayangkan jika seandainya itu hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih mulia. Orang-orang yang merubah peraturan raja, dia begitu zalim, sangat tidak bisa diterima dan tidak dimaafkan. Berbeda dengan rakyat yang telah berusaha melakukan peraturan tersebut, akhirnya dia tergelincir. Itu mudah dimaafkan. Makanya bid'ah tidak dimaafkan sebagaimana dimaafkannya maksiat. Dan itu semua perbedaannya adalah dengan ilmu. Anda tidak jatuh kepada bid'ah ketika Anda berilmu.